Selamat sore semuanya. Mohon untuk dibuka kameranya ya, seperti biasa. Sebentar lagi Pak Ridwan join. Mungkin kita sudah buat ya untuk sampai dengan laporan akuratnya dan juga bukti-buktinya. Saya mau satu kelompok untuk agen share laporan akurat sama bukti-buktinya. Kemarin kan sudah sudah dimasukkan ke e-learning. Siapa ya yang mau AKT kelas saya aja deh ya. AKT 3C mana agennya? 3C agen manajernya mana? Sudah bergabung? Saya Bu, sudah untuk Arunika. Ya, boleh di-share bukti dari Accurate dan juga bukti transaksinya ya berarti ya. Untuk di agen. Sebentar ya Bu. Ya. Ini aku share screen dari dokumen dulu ya Bu. Ya, boleh. Bukti transaksinya. Untuk kasus 1, bentar. Agak lemot. Ini sudah terlihat belum ya Bu? Sudah terlihat belum ya Bu? Sudah? Ya, ini untuk bukti kas keluar kemarin yang beli aset tetap pertama itu. Terus ini aku folderin sih biar enggak. Nah, terus ini untuk kasus 2. Kasus 2 itu kan kita beli ya, kalau nggak salah 70% dari kas itu harus dibeli uangnya. Terus kemarin kita beli di produsen itu 2 kali. Yang pertama itu Toshiba TV 3 unit, terus AC Panasonic 2 unit, sama kulkas 1 unit. Terus pembelian keduanya itu Toshiba 1 unit, AC 2 unit, dan laptop 2 unit. Ini surat pemesanan pembeliannya. Ini bukti kas. Oh, sebelumnya dikasih surat jalan dulu sama produsen. Cari dulu. Terus ini dikasih surat jalan sama produsen, tanda bahwa barangnya dikirim. Terus sudah divalidasi oleh staff purchasing kita, dan produsen mengirimkan faktur penjualan. Sebesar totalnya untuk penjualan yang pertama itu 56.071.400, dan untuk pembelian kedua itu totalnya 53.274.100. Lalu setelah diberikan faktur penjualan dari produsen, kita memberikan bukti kas keluarnya. Ini untuk yang pertama, totalnya 56.071.400, dan ini yang kedua 53.274.100. Terus yang ketiga, transaksi yang ketiga itu kita menjual barang ke retailer. Di sini ada Agres dan juga Laksana Jaya Elektronik. Jadi retailer yang Agres itu dia beli 1 kali. Belinya itu AC Panasonic 2 unit, TV 1 unit,
Total piutang usahanya 18.448.320. Lalu PT Laksana Jaya dia belinya 2 kali, Bu. Yang pertama itu kulkas 1 unit, totalnya 33.718.800. Lalu sama yang kedua itu AC 1 unit dan Toshiba 1 unit. Ini surat jalan. Jadi kita ngasih surat jalan dulu ke PT Agres dan PT Laksana Jaya, baru kita kasih faktur penjualannya. Setelah itu kita mendapatkan bukti kas keluar dari mereka. Itu. Karena pesanan semuanya. Oh, kemarin itu belum sampai ke pembayaran, jadi barangnya udah sampai ke sana, cuman mereka belum bayar. Jadi belum ada bukti transaksi. Itu aja sih, Bu, kalau untuk dokumen. Ya, oke. Sudah saya lihat ya. Ada problem kemarin, Sinta? Kemarin itu problemnya cuma kita bingung kan kemarin penerimaan barang, Pak. Nah, kita tuh bingungnya itu barangnya diterima sama retailer, terus sekaligus juga lunasan atau baru diterima aja. Terus kemarin saya dapat info dari Bu Desi, katanya baru penerimaan aja, jadi biar piutangnya itu muncul. Kita. Oke, ya benar ya. Jadi belum ada pembayaran kemarin, jadi piutangnya muncul. Benar tadi muncul ya. Saya join tadi sudah lewat di laporan keuangannya. Benar Bu Desi muncul nanti di piutang? Belum akurat Pak, baru bukti aja. Oke. Ya coba sekarang tampilin. Berapa piutangnya kita tadi? Tadi untuk PT Agres itu, ya, ini alamat. Untuk PT Laksana Jaya itu dia 2 kali, Pak. Yang pertama 11.321.640, terus yang kedua itu 37.090.680, dan untuk PT Agres itu dia piutang usahanya 18.448.320. Jadi berapa totalnya? Totalnya sih belum itu sih, Pak. Nah itu coba nanti kita cek di itu ya accurate-nya. Tolong dibantu kelompoknya siapkan accurate-nya nanti di share screen. Yang pegang accurate-nya siapa sih? Yang pegang Muawanah, Pak. Nah, Muawanah mana? Siap-siap share screen. Sinta hitung berapa piutangnya. Ini cross check ya. Totalnya ada 66.860.640. 66 juta berapa? 860.640. Ya, 66 pokoknya belakangnya 860 ya. 640, Pak. 640. Nah, silakan Muawanah share screen. Sinta boleh stop share. Kita cek. Tadi saya minta ke Bu Desi satu aja yang kita simulasikan. Nah, karena kita lanjut ke transaksi berikutnya. Dan tadi sambil nunggu azan asar ya. Oh ya, satu lagi infonya, uji sertifikasi tadi saya ditelepon Accurate, itu bisa diselenggarakan 2 hari. Nah, maksudnya nanti kalian mau yang tanggal berapa silakan. Kita bikin janji. Tanggalnya yang disediakan sama mereka tanggal 22 dan tanggal 23. Ya. Jadi tanggal 22 dan tanggal 23 itu mereka sudah siapkan slot untuk PNJ. Nanti kelas mana mau tanggal 22, kelas yang mana mau tanggal 23, silakan di schedule. Terus pembayarannya 1 minggu sebelumnya. Ya, jadi kalau bisa sih malah saya sarankan tanggal berapa, biar bisa kalian coba-coba websitenya mereka itu lebih awal. Kalau bisa nih tanggal 14, ya tanggal 14 itu sudah kita bayarkan ke mereka. Ya tanggal 14 Desember berarti minggu depan ya. Minggu depan tanggal 15. Kalau bisa tanggal 14 itu sudah distorkan dananya ke mereka biar kalian bisa mengakses websitenya si UTS atau si Accurate.
Ya, nanti kalian bisa coba-coba tryout-nya bisa seminggu lebih tuh. Kalau Senin besok udah dibayar, malah lebih bagus lagi tuh. Kalian bisa panjang waktunya untuk mencoba. Jelas ya? Nah, nanti ketua kelasnya tolong hubungi saya. Kalian maunya di tanggal berapa? 22 atau 23? Ya, jamnya bebas kata mereka. Jamnya bebas, tanggalnya dikasih 2 hari pilihan itu. Ya, antara 22 dan 23. Karena saya bilang tadi ada sekitar 200 orang yang mau ujian. Makanya dia siapkan 2 slot. Kalau kelasnya ada yang bisa di hari Kamis, Kamis. Kalau yang nggak bisa di Kamis, di Jumat. Gitu ya. Jadi tolong ketua kelas silakan koordinasi dengan bendahara dan mahasiswa di kelasnya. Nanti kalau bisa besok hari Jumat udah ada keputusan. Pak, kita maunya di tanggal 22 jam sekian. Pak, kita maunya tanggal 23 jam sekian. Ya, biar kalian yang ngatur sendiri. Jelas ya? Oke. Tolong di Zoom itu. Pak, maaf, Pak Ya. Ridwan, itu nanya. Kemarin untuk harganya sendiri berapa ya, Pak? Oh ya, harganya 165.000. Ya, jadi masih sama dengan yang kemarin 165.000, nanti awal tahun dia baru berubah. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak izin tanya, itu buat pembayarannya dikasih ke siapa, Pak? Store dulu ke bendahara, nanti supaya mudah mereka mentresnya, kirim ke saya dulu boleh. Jadi kalau udah semua ngumpul nih, kirim ke saya biar saya satuin dulu, nanti baru saya storekan ke mereka. Ya, jadi ke bendahara dulu aja, nanti kalau bendahara, jangan ke saya satu-satu, saya bingung gitu. Ke bendahara aja dulu, nanti kalau sudah, saya bantu akumulasi, saya storekan ke mereka, nggak apa-apa. Kalau kemarin sempat ada tercecer gitu, misalkan satu kelas bayarnya hari apa, satu kelas hari apa. Nah, mereka karena transaksinya bukan cuma dengan PNJ gitu kan, jadi mereka tracing dulu satu-satu nih, ini mahasiswa yang mana nih gitu. Ya, tuh nih siswa yang mana, gitu. Karena nggak cuma kampus, perusahaan, kadang-kadang SMK juga ada, kan ada yang levelnya data entry itu untuk SMK tuh. Ya, kalau kalian kan levelnya CAP. Oke ya. Jadi kalau bisa minggu depan itu sudah dikumpulkan ke bendahara, lalu storekan ke saya, nggak apa-apa, nanti saya bantu forward ke mereka supaya gampang kita melaporkan pembayaran ke accurate-nya. Jadi 165.000 ya. Oke, sudah. Mana tolong di Zoom piutangnya. Oke. 640 sama Sinta ya. Oke, sip. Sudah sama. Ya, Nah, sama, tadi Pak. itu saya simulasikan tadi cara cross check bagaimana kalian benar atau salahnya ya di accurate-nya. Itu salah satunya tadi dengan melihat bukti transaksinya, terus saya posting manual, jadi hitungnya berapa sih piutangnya. Nah, muncul di sini sama tuh 66, belakangnya 640 tadi yang saya ingat angkanya kan. Nanti juga dibuka jurnalnya, benar nggak dengan bukti transaksi gitu ya. Nanti penilaian akhir seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut dulu aja ya. Silakan kelompok yang lain bersiap-siap. Terus nanti akan dibuatkan breakout room untuk konsumen. Konsumennya saya yang, mungkin Bu Desi yang masuk ke sana, dan saya briefing juga, tolong beli ini gitu. Ntar saya yang jaga di depan. Kalau ada kebingungan di pen room, ya di room para agen, di teller dan produsen, biar saya yang handle. Jadi ntar saya akan bolak-balik ke produsen dan juga ke saya akan bolak-balik antara main room dan roomnya konsumen, gitu ya. Boleh di stop share, silakan Bu Desi tampilkan lagi transaksi berikutnya. Yang lain udah siap kan? Kemarin AK berapa ya? Berapa kemarin? BK 3A apa 3B yang tertinggal? BK berapa kemarin? Nggak ada yang nyaut. Agen BK kemarin ya? BK 3A mana? Hadir, Pak. Mana BK 3A? Hadir, Pak. Oke, Elfonda. Ketua kelas siapa kemarin? Alif, Pak. Mana Alif, ada nggak hari ini? Coba saya Pak Alif, kelompok saya, Pak. Oh, Iqbal udah sehat ya? Udah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke. Kemarin kan sakit, jadi agak terseok-seok kelompoknya. Sekarang sudah sehat. Nah,
Udah mau akhir tahun jadi harus sehat ya, biar bisa liburan. Oke, kita lanjut. Bu Desi, di tanggal berapa kemarin terakhir? Ini terakhir Pak, 10 sampai 15 Januari 2022. Sekarang retur. Oke, tanggal 11 Januari ya. Nah, sekarang tanggal kalian ada di tanggal 11 Januari. Ya, tolong dibaca Iqbal, yang tanggal 11 dulu. Baik, Pak. Tanggal 11 Januari 2022. Untuk waktunya 10 menit. Agen meretur satu jenis barang ke sejumlah 1 unit dan menerima pengembalian uang. Oke, stop. Agen. Iqbal agen kan ya? Iya, Pak. Agen ada pembelian yang sebelum 11 Januari? Ada, Pak. Ada. Nah, pembelian yang sebelum 11 Januari silakan diretur di tanggal 11. Ya, agen. Terus retailer. Saya mau sebut namanya satu. Siapa yang retailer? Saya untuk bacakan soal ini. Sinta tadi apa? Agen ya? Retailernya siapa, Sin? Yang kamu tahu? Retailer itu ada Rian. Rian. Tian, maaf Pak. Oke, Tian sama Dava. Tian mana Tian? Ya Pak, saya Pak. Ya, Tian. Oke, sebentar. Agen silakan retur ke produsen tuh tanggal 11. Ya. Yang diretur adalah 1 unit barang dan silakan terima uang tunainya. Karena kan kemarin belinya secara tunai kan? Nah, sekarang Tian baca yang merah tuh yang bawah. Baca. Tanggal 10 sampai 15 Januari 2022 terjadi retur atas pembelian barang oleh retailer ke agen sejumlah 3 unit. Produk dan tanggal disesuaikan dengan transaksi pembelian sebelumnya. Atas kejadian ini, agen memotong hutang retailer. Oke, jadi karena transaksinya kemarin adalah secara kredit, ya kan, kalian membeli. Nah, sekarang returnya pun secara kredit ya, potong hutang. Ya, jadi silakan kamu retur 3 unit barang yang kemarin dibeli. Silakan kamu atur sendiri. Pokoknya ada 3 unit barang, silakan kembalikan, lalu minta potong hutang. Ingat, bukti transaksinya siapkan ya. Karena ada retur barang, nah yang mana yang kamu pakai bukti transaksinya? Pak izin nanya Pak. Ya silakan Tian. Jadi boleh 2 agen kan maksudnya kita ngereturnya? Boleh aja. Cuma Oke. kalau memang lebih simpel satu aja. Oke, makasih Pak. Ya, jadi kalau mau kedua agen silakan. Kalau mau simpel ya satu aja biar waktunya cepat. Ya, yang penting kalian memahami bagaimana proses meretur barang. Silakan kembalikan. Nah, tuh lihat agen kebingungan dia nih. Saat di satu sisi dia meretur, satu sisi dia diterima retur. Aduh, gimana tuh? Ada bagian penerimaan barang kan? Ada bagian accounting, ada manajer. Silakan diskusikan siapa yang bertugas. Ya. Nah, ini kan sama realnya di perusahaan nyata kan, kalau ada barang tuh cacat, dia pasti telepon dulu. Atau ngechat tuh. Kemarin di PNJ itu ada pengadaan laptop. Di akuntansi dapat laptop untuk pejabat di jurusan akuntansi. Kemarin dapat 7 apa 10 ya? 10 laptop nggak salah tuh. Dapat 10 laptop, 2-nya rusak. Chargernya sih yang rusak ya. Yang rusak tuh chargernya, tapi mau diperiksa dulu sama mereka. Benarkah yang rusak tuh chargernya atau colokan yang di ujungnya si laptop itu? Nah, kemarin sudah balik lagi barangnya. Oke. Nah, biasa saya telepon dulu ke suppliernya kemarin kan. Mas, dari 10, 2 nih kayaknya catat deh. Bisa diperiksa nggak? Nah, mereka datang. Saya suruh ngisi form dulu. Gitu, sudah diisi form. Terus mereka bawa barangnya, ternyata benar cacat. Tadi pagi sudah dikirim yang benarnya. Nah, kalau itu tukar barang kan. Nah, kalau kamu kan potong hutang, satu lagi sama terima uang yang si agen. Nah, silakan kamu diskusikan. Jadi ada bukti pengeluaran kas, ada bukti penerimaan kas tuh. Memonya apa? Silakan. Terus yang si antara retailer dan agen, ada bukti pengembalian barang. Pakai apa tuh bukti pengembalian barangnya? Jelas ya? Karena kan si agen penerima barang lagi dan motong hutang. Si retailer dia ngirim barang tuh ke agen. Karena barang ini rusak. Kalau buktinya itu nggak ada, nggak bisa dikeluarkan dari gudang. Nanti pas diaudit kena dia.
kok barang yang bukti transaksinya ada begini, tiba-tiba berkurang. Kemana nih berkurangnya gitu? Berarti kan ada bukti pengiriman barang kan, atau bukti retur. Ya, bisa nggak bukti retur sekalian bukti pengiriman barang? Ya bisa aja. Kalau memang itu menjadi kebijakannya si perusahaan. Ya dia mau pakai bukti pengeluaran barangnya, pakai bukti retur aja Pak, ya, silakan aja. Yang penting ada bukti pengeluaran barang dan retur pembelian. Oke, Bu Desi, setelah ini transaksinya konsumen bukan? Masih retail lagi ya? Oh, oke. Setelah ini di set yang konsumen aja Bu Desi. Boleh di stop share? Ya boleh stop share. Yang tadi udah dicatat ya? Masih ingat kan? Ini? Ya sudah catat ya. Nah setelah ini saya mau transaksi konsumen dengan retailer. Ya siap-siap retailer dan konsumen. Saya akan bikinkan. Saya belum bisa nih bikin ini nih. Saya mau bikin breakout room untuk konsumen. Nah, saya aja bikin Bu Desi breakout-nya. Iya, baik, Pak. Nanti konsumen silakan masuk sini. Saya pilih assignment manually dan partisipan justru. Oke, sudah lihat di situ coba lihat ada breakout room nggak di tempat kalian? Di bawah sebelah bawah kanan. Siapa yang konsumen? Coba sebut namanya. Belum ada, Pak. Davi belum lihat Belum ya? ada, Pak. Kenapa dia belum kelihatan nih? Davi. Siapa lagi? Sebut namanya. Oh, Nicholas. Tunggu. Davi udah muncul belum, ada opsi di bawahnya? Yang konsumen mungkin raise hand aja ya, Pak. Masih belum. Kok belum muncul ya? Saya udah bikin roomnya. Oh, masih sorry. Dah, coba kelihatan nggak? Yang lain di bawah tuh ada room nggak? Saya udah Udah ada, Pak. Oke, yang lain bisa lihat ya. Silakan konsumen masuk aja ke situ. Iya.
Recording in Pas ngambil progress. data dari faktur nggak ketemu, Pak. Dari penerimaan juga nggak bisa. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nah itu nggak tahu, Pak. Tapi di faktur sama itunya udah ada transaksinya. Oh, fakturnya, transaksinya udah ada pembeliannya ya. Heeh. Waktu mau diretur, Kan disuruh cari pilih tagihan itu kan. Kak, Pas kita sorry. cari. Kamu retailer ya? Agen, Pak. Agen kan belinya secara tunai. Berarti tanpa faktur. Kalau agen kan dia nggak motong hutang, Dava. Ayo, buka lagi modulnya. Bentar, Yang Pak. berbeda kan? Kalau yang agen kan dia returnya tunai. Dia nggak akan potong faktur karena fakturnya dia udah lunas kemarin kan, belinya tunai. Iya, udah lunas. Jadi makanya dia nggak akan ketemu karena udah lunas, Dava. Nah, gimana caranya? Cari lagi di modul kemarin. Bagaimana kalau retur dia tunai? Terus Iya, ya. Pak. Kalau yang retailer ke agen, karena dia belinya kemarin secara kredit, nah returnya pun kredit. Jadi faktur tuh masih menggantung, bisa dicari. Oke, ya cari lagi caranya ya. Itu ada kok. Iya. Saya nggak mau kasih tahu karena udah berkelompok. Oke? Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Recording stopped. Recording in progress. AKT 3A, B, C, D ya. Terus AK berarti kan satu ya, konsumennya satu kelompok, terus sama BK satu. Udah semua? Nggak ada yang tertinggal ya? Oke, saya mau share screen dulu sebentar. Nah, ini ada transaksi konsumen. Coba dibaca dulu siapa ya? Sania Putri boleh bacakan transaksi konsumennya? Tanggal 12 sampai 15 Januari 2022. Target 2 transaksi per konsumen. Pemesanan dan penerimaan barang serta invoice masing-masing 10 menit. Jadi totalnya ada 20 menit. Konsumen membeli barang dari retailer dengan menghabiskan 50% seluruh stok retailer secara tunai. Oke, berarti di sini ada transaksi pemesanan dan juga penerimaan barang ya, tapi dibayarkannya secara tunai. Nah, jadi nanti teman-teman tanya dulu ke retailernya, sudah punya ada berapa barang yang mereka miliki. Jadi jangan tahu-tahu beli dulu, tanya dulu barangnya ada berapa. Nah, dari situ teman-teman nggak boleh kasih tahu dulu sama mereka bahwa mau beli 50% dari barang retailer. Ya, walaupun satu kelas gitu. Kalau bisa jangan kasih tahu kalau teman-teman mau menghabiskan 50% seluruh stok retailernya secara tunai. Jadi tanya dulu, ngobrol gitu ya. Apa saja sih produk yang tersedia? Ya, baru nanti teman-teman melakukan transaksinya. Ya, dari mulai pemesanan sampai dengan penerimaan barangnya. Gitu ya. Nanti Pak Ridwan yang akan kasih tahu baiknya gimana, karena kalau bolak-balik main room lagi takutnya nanti ada transaksi lagi juga konsumen. Jadi memang dipisahkan antara konsumen dengan yang lain gitu. Jadi lebih baik di transaksinya dilakukan tadi sih katanya melalui WA atau telepon gitu. Nah, nanti kita tunggu dulu Pak Ridwan jadinya kayak gimana, karena mungkin di main room kan belum selesai ya, mereka sedang melakukan transaksi yang lain. Nabila kenapa? Saya mau nanya, Bu. Ini kan konsumen membeli barang 50% dari retailer stoknya. Nah, konsumen sendiri kan dibagi menjadi masing-masing gitu, Bu. Ini masing-masingnya gimana, Bu? Apa per kelompok itu ngabisin 50% intinya, terus kita bagi-bagi lagi jadi satu kelompoknya dibagi lagi? Nah, kemarin kan kalau nggak salah per individu ya nama kelompoknya. Benar nggak? Jadi kayak Nabila punya nama PT apa, terus nanti Sania punya nama PT apa. Tapi nanti kita tunggu dulu karena takutnya di si retailer ini gitu ya, si retailer hanya memiliki beberapa barang saja. Sedangkan kalau misalnya punya kelompoknya 5, terus beli setengahnya gimana gitu ya caranya. Nanti coba kita tunggu dulu Pak Ridwan lagi di main room karena masih berjalan. Ya, mungkin disiapkan dulu. Tadi ada yang tanya juga, saya baru baca karena tadi disiapkan PPT-nya untuk tanggal-tanggalnya. Boleh pakai surat pemesanan ya, biasa seperti bukan surat pemesanan, atau boleh memesan melalui telepon juga boleh. Ya, supaya ada bukti, takutnya nanti di akhir nih Pak Ridwan minta bukti, boleh disiapkan dulu surat pemesanannya ya. Gitu. Pak Ridwan udah masuk? Yang lain konsumen saya mau nanya dulu. Kalian udah bikin folder belum? Nah, ya konsumen jangan lupa bikin folder di Google Drive karena konsumen juga mengumpulkan kan ya. Jadi nanti kasih nama Syakila _ konsumen kelas apa. Ya Rifka _ konsumen kelas apa. Bikin Google Drive-nya itu. Terus nanti tugas kamu kan tadi pesan barang. Nanti pesan barang kan dapat bukti transaksi kan ya. Karena ini transaksinya tunai, berarti kan kamu akan dapat invoice dan bukti kas masuk dari mereka, dari si retailer. Kumpulkan buktinya, simpan ke Google Drive-nya. Jelas ya? Kalian harus terima itu, karena nanti pas saya cek, Rifka bener nggak dia beli? Nah, dia harus dapat tadi invoice-nya sama bukti penerimaan kas dari si retailer.
Terus tadi yang kamu pesan adalah 50% stok yang ada di retailer. Jadi tanya dia punya barang apa aja. Nanti kan dia sebutin, oh saya punya barang A 10 unit, barang B 12 unit. Ya udah kamu pesan bilang, saya pesan barang A-nya 5 unit, barang B-nya 6 unit. Kalau angkanya ganjil gimana Pak? Misalkan barang A-nya 11, ya udah pesan 6 boleh, 5 boleh, terserah. Ya, jadi jangan bilang saya mau beli setengahnya ya gitu, enggak. Kamu sebutnya pakai angka. Paham ya? Dan uangnya tunai, bayarnya bilang saya transaksi tunai nih gitu. Sultan yang belanja, jadi nggak pakai utang-utang gitu. Oke, jelas yang lain? Kalian tahu kan siapa retailernya kan? Ya, jadi setelah ini apa? Kalian mau balik ke main room atau mau transaksi lewat WA aja? Lewat WA aja sih. Oke, aja Pak, boleh. ya udah. Kalau gitu konsumen tetap di sini. Nanti silakan transaksi lewat WA. Saya masuk ke main room, saya ngomong retailer siap-siap, konsumen mau beli. Ya, silakan kamu pilih retailer yang manapun bebas. Ya, karena konsumennya tadi lebih dari 2 orang kan. Konsumen lebih dari 2 orang, ada yang 4, ada yang 3. Kalau bisa kamu retailernya juga jangan ngumpul di satu retailer yang sama. Misalkan 4 orang, 4-4-nya beli ke A gitu, jangan ya. Jadi silakan kamu bagi sendiri. Jelas? Jadi konsumen kelas BKA misalkan ada 4 orang, pecah aja. Retailernya ada 2, ya sekalian 2-2 gitu. Ya, kalian silakan 2-2. Oke? Silakan diskusi sama teman kelasnya masing-masing, pecah kamu mau yang kemana nih? Ya, silakan beli ke dia. Ada pertanyaan? Oh, maaf tadi pertanyaan saya masih bingung. Itu siapa? Silakan. Saya mau tanya Pak. Ya. Kan di BK konsumennya cuma 2 ya Pak. Ya. Yang satu lagi izin Pak. Jadi saya konsumennya sendiri. Saya pesan di semua retailer atau gimana ya gitu. Pak? Jadi kamu pesan ke semua retailer. Ya, jadi silakan kamu pesan ke semua retailer. Yang penting dua retailer jangan nganggur. Ya, pesannya tunai, ingat ya. Jadi kamu harus pesan ke 2 retailer supaya mereka bekerja, ada penjualan. Ingat transaksinya tunai. Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, sudah ya? Pak, saya akan saya kembali mau ya. nanya, Pak. Oh, nanya lagi kenapa? Iya, kan itu kan 50% stok retailer. Misalkan saya semuanya nih, misalkan beli ke retailer 1. Kemudian untuk menghabiskan 50%-nya kita kan terbagi menjadi 5, Pak. Itu gimana, Pak? Berarti dibagi 5 kah dari 50% itu? Enggak, pokoknya kalau barangnya itu ada A, B, C, D, E, setiap jenis barang kamu beli setengahnya. Oh. Ya, setiap jenis barang itu kamu beli setengahnya. Ya, kalau yang A-nya, kan saya kasih contoh, kalau A-nya ada 10 ya beli 5, kalau B-nya ada 12 ya beli 6 gitu ya. Pokoknya transaksi Berarti ini habiskan. Gimana? Misalkan stok kulkas 10, terus kemudian kita beli setengahnya itu 5, 5-nya itu barang-barang dari satu kelompok konsumen itu, Pak? Enggak, setiap orang. Per orang? Oh, per orang beda jenis barang aja kali ya, Pak? Sama juga nggak apa-apa. Berarti kan Nabila gini. Berarti habis dong, Pak? Ya biar aja, mereka kalau mau habis juga nggak apa-apa. Oh. Ya, nanti bagaimana cara mereka mengatur itu. Ya, jadi misalkan Nabila mau beli yang mana nih? Berarti kan ada 5 produk. Ya, tadi saya sarankan beli semuanya. Maksud saya beli 5 produknya tadi. Ya, beli 5 produknya. Tapi kalau mau beli di antara 2-nya aja atau 1-nya juga nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi tadi ada A, B, C, D, E. Kamu mau beli 2-nya, 2A dan B-nya saja, A-nya 5, B-nya 6 tuh nggak apa-apa. Atau mau beli semuanya 5-5-nya tapi setengah semua juga nggak apa-apa, bebas. Ya, nanti kan begitu habis Nabila, misalkan Novika mau beli juga ke dia, kan dia akan sebut barang saya tinggal segini nih gitu, ya enggak, ya kan? Nah gimana caranya mereka untuk menghandle itu, biar aja nggak apa-apa. Sudah paham ya? Paham Pak. Oke. Sudah, saya kembali dulu ke main room ya. Tadi baliknya kemana nih? Oh ini dia. Leave breakout.
Recording stopped.
Gimana para konsumen sudah berhasil beli? Tes Sudah, konsumen Pak. mana? Udah ya? Oke, semua konsumen udah beli, udah dikasih bukti transaksinya? Belum, Pak. Mereka Belum, Pak. masih Masih apa? Nah, berarti kalau belum ada bukti transaksinya, berarti transaksi itu belum berhasil, ya. Jadi kamu harus kejar terus sampai dapat bukti transaksi karena itu yang dikumpulkan. Ya dikumpulkan nanti saya kasih waktu sampai besok aja ya jam 12 siang deh ya. Karena ada yang dari kampus takutnya udah keburu tutup kampusnya. Jadi konsumen bisa dibilang berhasil bertransaksi kalau bukti transaksinya tuh udah muncul. Ya, bukti transaksinya udah muncul. Oke, pastikan apa yang kamu beli, cek, bener nggak? Uang yang kamu keluarkan seolah-olah itu. Terus gini, kamu minta tanda tangan di bukti penerimaan kasnya mereka. Jadi kalau misalkan mereka mengirim bukti transaksi nih, bukti penerimaan uang tunai atau bukti kas masuk, dikasih ke Nabila misalkan. Nggak ada nama Nabila di situ, kamu minta, tolong dong nama saya ada di sini gitu. Karena internal kontrol yang bagus adalah pihak eksternal yang mensahkan kejadian itu tanda tangan. Ya, pihak eksternalnya kan kamu nih sebagai konsumen kan. Nah, kamu tanda tangan di situ. Ya itulah kontrol bagi perusahaan bahwa orang yang pihak ketiga atau pihak di luar dari perusahaan dia benar-benar terima uangnya. Jelas ya. Jadi kalau nanti kamu dikasih bukti kas masuk, nggak ada slot untuk kamu tanda tangan dan menuliskan nama, kamu protes ke produsen ke penjualnya. Kok saya nggak bisa tanda tangan di sini? Tolong dirubah nih buktinya. Jelas ya? Oke, nah kita kembali ke main room karena saya mau closing. Ya silakan pada leave breakout room, kembali ke main room. Saya mau closing, nanti saya infokan. Recording in progress. Oke, gimana kelompok Iqbal tadi sama kelompok siapa Dinda atau Dinar tadi? Terus perhatikan nih, kalau agen kelas lain bingung, ada yang bertanya ke agen kelas lainnya, tolong dibantu. Jangan pelit-pelit. Karena nanti pun saya yakin kamu kerja, kamu juga akan banyak bertanya atau mungkin melakukan studi banding ke perusahaan lain. Ya misalkan kamu bertransaksi dengan PTX, bingung kan, saya kok dibeli sama dia begini ya, kamu gimana di perusahaan kamu gitu. Kamu akan saling bertukar pengetahuan dengan karyawan-karyawan di perusahaan lain itu bagus. Asalkan jangan membocorkan rahasia perusahaan sendiri. Ya kalau saling bertanya bagaimana tekniknya silakan, apalagi kalau nanti yang bekerjanya di pajak. Kan bingung tuh, gimana sih cara menghandle transaksi ini yang ada pajaknya begini, ya itu boleh saling tukar pikiran silakan. Makanya saya buat simulasi nih seluruh kelas, kita gabung aja, supaya kamu punya banyak teman, ya kamu bisa bertanya dengan kelas lain kalau di kelas kamu sendiri bingung. Jelas ya? Gimana tadi kelompoknya? Agen? Dinar, Aldini, kelompoknya gimana? Sudah bisa belum? Terima uang tunai dari produsen? Mana Dinar? Iya, Pak. Sudah bisa? Terima uang tunai? Masih nyari-nyari, Pak. Tadi sih udah ke kas dan bank sama penerimaan. Cuman tadi keluarnya
apa persediaan sama itu Pak, persediaan sama kas. Ya, persediaan sama kas. Sorry, kalau persediaan sama kas tadi kan ada utang yang menggantung tuh. Jadi kalau kamu bikin menggunakan modulnya menunya pakai kas dan bank, lalu kamu bikin jurnalnya persediaan pada kas, ya lihat tadi waktu kamu meretur barang tadi ada utang yang menggantung di situ kan? Barangnya debit, utangnya di kredit gitu ya? Iya Pak. Utangnya jadi kamu jadi punya utang loh ke produsen. Ya, kalau misalkan kamu menggunakan menu kas dan bank, lalu kamu bikin jurnalnya debitnya kas, kreditnya persediaan. Ya, dampaknya apa? Persediaannya jadi balik lagi tuh keluar. Ya, persediaan yang tadi udah masuk di menu retur, tiba-tiba kamu keluarin lagi di kas dan bank. Terus utangnya jadi nggak lunas kamu tuh kan? Jadi kamu punya utang ke produsen, salah ya? Oke, cari tahu gimana cara menjurnalnya. Terus bukti transaksinya udah pegang belum dari produsen apa? Kan kamu terima uang. Kamu udah punya bukti belum dari produsen? Bukti dari produsennya Pak. Ya, apa bukti dari produsennya? Retur. Tapi kita belum nerima dari produsen. Nah, jangan di jurnal dulu kalau belum terima, atuh. Perhatikan ya, perhatikan nih, jangan terima dulu kalau belum ada bukti dari produsen. Masa kamu udah menjurnal nggak ada buktinya, itu kalau diaudit kena tuh. Ya nggak ada bukti transaksi, tiba-tiba kamu jurnal, lah kamu ngada-ngada dong gitu. Perhatikan. Kenapa si accurate-nya, lihat tuh, kenapa si accurate-nya dia berhenti dulu sampai dengan pengembalian barang. Karena memang suka ada jeda antara pengembalian barang dan penerimaan uangnya. Jelas ya? Dinar nih, contoh nih, Dinar beli barang dari Surabaya. Dinarnya di Jakarta. Nyampe itu ke Dinar kemarin. Dicek tadi pagi, wah retur nih, saya mau kembaliin. Telepon kan, Mas, yang saya beli rusak nih satu, saya kembaliin hari ini ya. Kan nggak mungkin barang hari ini nyampe di mereka kan, hari ini juga kan. Tapi dari kamu udah keluar barangnya, barang keluar, cus gitu. Ya barangnya keluar tuh. Sudah dikirim ke Surabaya, hari ini belum nyampenya besok. Orang Surabaya periksa dulu, oh iya bener rusak, saya kembaliin nih uangnya. Lihat ada jeda sehari tuh, antara barang itu dikembaliin sama Dinar terima uangnya di esok harinya. Nah, kapan si akuntannya si Dinar nyatet? Ya kalau udah uangnya diterima dan bukti transaksi udah dipegang. Gitu kan? Nah, sekarang kelompoknya Dinar udah mau coba jurnal, tapi nggak ada bukti transaksinya. Itu sama kayak kelompok Iqbal tadi. Nggak ada buktinya, tapi udah di jurnal. Halu kan dia? Mana nih bukti jurnalnya? Nggak ada. Ntar kalau diaudit kena sama auditor tuh. Jelas? Jadi siapkan dulu, ingat semua nih, dengarkan, pasang telinga nih semua. Jangan menjurnal kalau belum ada bukti transaksi. Itu makanya saya minta ada staf khusus untuk accounting, ada staf khusus untuk penjualan, pembelian, gudang, ada manajer. Jangan semuanya langsung buka accurate, salah. Ya, semuanya bikin accurate salah karena kita mata kuliahnya simulasi transaksi. Benerin dulu bukti transaksinya, baru di-accurate-kan. Kalian terburu-buru semua udah pakai accurate-nya. Makanya tadi Pak, saya gimana cara jurnalnya? Bukti transaksinya mana? Saya yakin pasti belum dapat. Orang masih pada ribet itu retailer sama agen, ya kan? Tiba-tiba dia udah menjurnal, hebat banget ini. Tadi saya kan tanya ke konsumen, gimana udah saya belum Pak, retailernya masih pada ribet. Nah, oke. Ya jelas, perhatikan semua nih, jangan menjurnal kalau belum ada bukti transaksi. Saya udah ngulang 3 kali ya. Ingat, karena yang saya kejar itu bukan cuma cara pakai accurate-nya, tapi pola pikir kalian bertransaksi di perusahaan. 2 kelompok saya sampel dari salah tuh. Tidak ada bukti transaksi, dia udah menjurnal. Itu fatal. Ya bisa dianggap sebagai transaksi fiktif kalau di auditing namanya. Jelas yang lain? Maulidah, Zaina, kamu kelompok apa? Retailer, Pak. Retailer. Apakah sama kamu menjurnal transaksi yang belum ada buktinya? Oh enggak, Pak. Tadi bikin Enggak. bukti dulu. Oke, dengar semua ya. Buktinya dulu didapatkan, baru nanti kamu bahas ini gimana cara jurnalnya nih.
Jadi kalau buktinya aja masih bingung, jangan buka-buka accurate-nya dulu. Ya, kalau bukti transaksinya aja kamu nggak ngerti itu apa, jangan dulu buka accurate-nya. Nanti fatal di perusahaan tuh. Kamu lari kemana-mana, buktinya nggak ada. Oke, cukup ya hari ini ya. Jadi mana Bu Desi? Ya Pak. Nah, oke, jadi hari ini sampai sini dulu karena mereka masih banyak kebingungan tuh. Ada yang retur, ada yang beli lagi, beli barangnya habis. Nah, silakan. Ya, sampai pokoknya masih kita batasi sampai tanggal 15. Tadi konsumen juga sudah saya targetkan targetnya apa. Jadi konsumen juga semua kelompok berarti ya, semua kelompok akan mengumpulkan produk mereka ke e-learning. Ya, kalau yang konsumen perhatikan, untuk konsumen cukup melampirkan bukti transaksi yang dia dapat dari retailer. Ya, jadi bukti transaksi yang dia dapat dari retailer itu kumpulkan di Google Drive. Nah, apa yang dikumpulkan oleh konsumen, perhatikan, apa yang dikumpulkan oleh konsumen cukup lembar kertas, nama kamu, terus keterangan konsumen, lalu kelasnya, bawahnya link Google Drive. Ya, bawahnya link Google Drive-nya. Oke, itu yang dikumpulkan. Jadi nanti saya klik linknya, kebuka lah isinya. Paham ya? Oh, sorry, satu lagi sama penjelasan. Saya membeli barang dari retailer X atau retailer A tanggal sekian. Berikut link Google Drive-nya. Jadi ada kalimatnya ya. Saya membeli barang ke retailer mana, ya kan? Tanggal berapa, bawahnya kasih linknya. Jadi saya kontrolnya benar. Dia ngomong tanggal 15, saya buka buktinya harus tanggal 15. Oke, itu untuk konsumen. Untuk yang lain, sama tugasnya kayak yang kemarin, kumpulkan laporan keuangannya. Ya, kumpulkan laporan keuangannya, neracanya, terus kartu stopnya, kartu hutang, dan kartu piutang. Ya, sama link bukti transaksinya juga. Ya, sama link bukti transaksinya juga. Jadi yang kelompok produsen, agen, retailer sama perintahnya dengan yang sebelumnya. Tapi sampai dengan per tanggal 15 Januari yang tadi. Yang sudah ada retur dan sudah ada transaksi dari konsumen. Oke, ingat semua. Jangan mengejar accurate-nya saja. Rapihin dulu bukti transaksinya. Kamu diskusi itu dengan satu kelompok perusahaan. Udah bener belum nih kita mentransaksikan ini? Kalau sudah, barulah kamu bahas accurate-nya, gimana cara nyatetnya, kan jadi belajarnya dapat semua dari itu. Ya, sistem akuntansinya dapat, sistem internal kontrolnya dapat, ya terus akuntansinya juga paham, lalu tinggal terakhir bagaimana cara mencatatnya ke dalam accurate. Sudah ya? Ada pertanyaan? Pengumpulannya maksimum besok jam 12 siang. Jadi yang masih di kampus boleh pulang dulu atau mau dilanjutkan diskusinya di tempat makan silakan. Ya pokoknya di open sampai besok jam 12 siang. Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Karena udah mau hujan, yang masih di luar kalau mau pulang silakan segera. Yang masih mau nongkrong-nongkrong dengan temannya silakan. Ya sampai jumpa lagi di minggu depan, kita offline kan ya. Sudah ada pengumumannya kan bahwa minggu depan semester 3 itu offline. Ya nanti yang untuk kelas JGU kita diskusiin aja gimana caranya. Sudah, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Recording stop.